Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore bagi teman-teman yang sudah mau bergabung. Kali ini kita akan membahas tentang komunikasi, tentang pekerjaan dan penulisan resume. Nah, di dalam bab ini, tujuan yang ingin dicapai antara lain, kalian mampu menulis surat lamaran kerja yang baik, mampu menjelaskan berbagai kualifikasi penting yang diperlukan dalam surat lamaran kerja, melakukan wawancara kerja, mengidentifikasi berbagai komponen penting dalam surat lamaran kerja yang baik, memperoleh gambaran contoh penulisan surat lamaran kerja yang baik, mengetahui cara mempersiapkan resume, menjelaskan sesuatu rencana organisasional untuk resume, mengetahui berbagai masalah yang berkaitan dengan penyusunan resume. Nah, itu tadi beberapa tujuan instruksional khusus dalam materi kali ini. Nah, untuk yang selanjutnya kita akan membahas tentang pendekatan AIDA yang bisa diterapkan dalam penulisan surat lamaran pekerjaan. Di mana AIDA sendiri itu adalah singkatan dari Attention, Interest, Desire, Action. Nah, untuk attention atau perhatian ini lebih menekankan pada isi yang dapat menjadi perhatian tersendiri bagi suatu perusahaan akan mempertimbangkan surat lamaran pekerjaan kalian. Nah, untuk interest, minat. Nah, di mana minat ini lebih menekankan apa yang ingin kalian ambil nantinya di perusahaan tersebut. Nah, lebih menekankan posisi apa yang akan kalian ambil nantinya. Sehingga suatu pimpinan dari perusahaan tersebut dapat langsung mempertimbangkan kalian akan ditempatkan di mana. Yang ketiga, desire. Desire ini hasrat. Nah, di mana hasrat ini adalah salah satu cara untuk menumbuhkan suatu perasaan sendiri bagi pembaca. Dia tuh lebih tertarik gitu. Dia tuh ada perasaan tersendiri terhadap surat lamaran pekerjaan sampean, atau dia tuh akan lebih tertarik jika isinya itu pasti gitu, jelas. Nah, itu akan menumbuhkan hasrat atau keinginan dari baik itu HRD atau pimpinan perusahaan itu untuk merekrut kalian. Yang ketiga, action. Di mana action ini adalah tindakan langsung yang diambil oleh pimpinan perusahaan atau HRD atau bagian kepegawaian untuk menerima kalian atau menolak. Nah, dari pendekatan AIDA ini, itu kalian harus benar-benar memperhatikan isi dari surat tersebut agar surat lamaran pekerjaan kalian itu bisa diterima oleh pimpinan atau HRD atau bagian kepegawaian dari suatu lembaga atau perusahaan yang ingin kalian tuju. Untuk yang selanjutnya, pengorganisasian surat lamaran kerja. Secara umum, pengorganisasian surat lamaran kerja memiliki bagian utama. Yang pertama, paragraf pembukaan. Surat lamaran kerja yang baik, yang menarik perhatian pembaca perlu mencantumkan hal berikut. Yang pertama, rangkuman, nama, sumber publikasi, pertanyaan, cuplikan berita. Nah, di mana rangkuman itu ya rangkuman mengenai diri kalian sendiri yang akan kalian tulis di surat lamaran pekerjaan. Yang kedua itu nama. Di mana nama itu menjelaskan tentang kalian itu dapat berita ini dari mana. Kalian bisa menyebutkan bahwa, oh saya dapat berita bahwa perusahaan bapak ibu atau bapak itu memerlukan pegawai dari si A, si B. Nah, kalian bisa mencantumkan itu. Untuk yang selanjutnya sumber publikasi ya berarti dari web
Bisa dari web, bisa dari koran, atau bisa dari surat, ya apa namanya, perorangan langsung ya. Nah, ini sumber publikasi bahwasanya perusahaan tersebut membutuhkan pekerja atau pegawai. Yang selanjutnya pertanyaan. Nah, pertanyaan ini kalian berhak bertanya terkait baik itu posisi dan lain-lain ya. Nah, untuk yang selanjutnya cuplikan berita. Nah, cuplikan berita ini kalian bisa mencantumkan dari mana kalian dapat informasi atau kalian bisa menuliskan informasi yang sudah dipublish tadi ya, Bang. Mungkin seperti ini ya. Oh, bahwasanya saya mendapatkan informasi dari Jawa Pos bahwasanya perusahaan Bapak Ibu membutuhkan pegawai di bagian manajerial atau supervisor. Nah, itu bisa kalian tuliskan di surat lamaran pekerjaan di bagian pembuka. Untuk selanjutnya, yang kedua, paragraf pertengahan. Dalam paragraf pertengahan, melamar kerja perlu mendiskusikan kualifikasi yang dimiliki dari sudut pandang pembaca employer yang mencakup pendidikan, pengalaman kerja, sikap, minat, aktivitas, dan kualitas. Nah, ini bisa kalian cantumkan di bagian pertengahan ya. Biasanya kan ada yang menunjukkan bahwa nama, alamat, terus pendidikan terakhir. Biasanya juga apa namanya, keseharian kalian itu seperti apa, pekerjaan kalian sehari-hari itu apa. Nah, ini bisa kalian tulis di bagian pertengahan. Nah, untuk yang selanjutnya, bagian ketiga paragraf adalah penutup. Paragraf terakhir berisi suatu harapan tindakan sebagaimana yang terdapat pada surat-surat penjualan. Pelamar kerja dengan jelas menyatakan keinginannya untuk melakukan wawancara sesuai dengan waktu yang telah disediakan oleh organisasi perusahaan atau lembaga yang dilamar. Untuk mempermudah pihak perusahaan menghubungi pelamar kerja perlu memberikan alamat yang jelas dan lengkap, nomor telepon, fax, atau alamat email dan jam berapa pelamar kerja dapat dihubungi. Artinya di bagian penutup kalian juga harus mencantumkan ini ya, beberapa nomor yang bisa dihubungi agar sewaktu-waktu saat lamaran kerja kalian diterima, nah itu informasi mudah kalian dapat. Usahakan jika kalian sedang melamar pekerjaan, jangan sampai gonta-ganti nomor atau email ya, karena nanti informasi itu akan sulit diterima. Nah, untuk yang selanjutnya, tips untuk melamar kerja. Nah, yang pertama, yang perlu diperhatikan, pelamar kerja harus mempunyai kualifikasi atau pengalaman kerja untuk posisi pekerjaan yang dikehendaki. Artinya kalian harus mempunyai pengalaman ya, yang mumpuni, yang bisa menjadi pertimbangan bagi di pimpinan perusahaan tersebut untuk merekrut kalian. Ini akan menjadi pertimbangan tersendiri. Untuk yang selanjutnya, bangkitkan minat terhadap kualifikasi yang dimiliki. Tunjukkan hal-hal positif, usahakan surat lamaran kerja rapi, bersih, dan menarik. Nah, di sini yang paling menarik ya, biasanya kalau kita menulis lamaran kerja, hal ini yang paling sepele dan disepelekan. Tapi ini juga menjadi pertimbangan tersendiri bagi suatu perusahaan. Nah, kadang kita kan menilai seseorang itu dari dari covernya, dari penampilannya. Nah, seseorang akan menilai, oh jika ini luarnya saja bagus, apalagi dalamnya. Nah, ini juga akan menjadi pertimbangan tersendiri ya. Selanjutnya, tulislah surat lamaran dari sudut pandang pembaca, bukan dari sudut pandang penulis. Dan yang terakhir, tekankan hal-hal yang membedakan dengan pelamar lainnya. Nah, di sini artinya kalian juga harus menonjolkan kualifikasi yang kalian miliki, yang tidak dimiliki oleh pelamar lain, sehingga kemungkinan besar kalian akan diterima di perusahaan tersebut ya.
Untuk yang tips selanjutnya yaitu yang harus dihindari. Nah, jangan melamar pekerjaan di luar kemampuan kalian ya, karena nantinya ini akan menyulitkan kalian sendiri. Nah, jadi kalian harus melamar pekerjaan sesuai dengan apa yang kalian mampu. Nah, itu akan lebih baik. Nah, selanjutnya jangan mengirim surat lamaran kerja hasil fotokopi, karena ini nanti berkaitan dengan keabsahan atau validitas dari surat lamaran pekerjaan kalian. Jangan mengatakan bahwa Anda menerima jenis pekerjaan apa saja. Nah, ini sangat fatal ya di sini. Karena nanti pihak perusahaan itu akan sulit menempatkan kalian di mana. Terus hindari kata-kata berlebih, jangan meminta belas kasihan pada perusahaan yang dilamar, hindari mempermasalahkan gaji kecuali saat ditanyakan pada wawancara kerja. Jangan memberi komentar langsung tentang karakter pribadi. Nah, jadi beberapa hal yang harus dihindari saat kalian melamar pekerjaan. Nah, untuk yang selanjutnya persiapan penulisan resume. Nah, di mana arti resume sendiri itu menurut saya adalah CV ya. Nah, ini menurut Kasebay, suatu resume sebenarnya merupakan presentasi penjualan formal diri Anda yang sangat penting. Hal ini mengingat bahwa di dalam resume tercakup semua fakta yang relevan mengenai latar belakang, kualifikasi, pengalaman kerja, dan sebagainya. Secara umum, resume adalah suatu daftar dokumen yang berisi kualifikasi dalam jalur karir yang disusun secara teratur, rapi, dan menarik perhatian dalam pembuatan resume. Dan 3 hal yang perlu dilakukan yaitu, nah ini ada 3 hal yang perlu dilakukan saat penulisan resume ya. Yang pertama, mencari informasi penting. Nah, analisis diri, analisis karir, analisis jenjang pekerjaan. Nah, ini harus kalian cari di diri kalian sendiri. Kalian itu maunya seperti apa? Nah, kalian itu di diri kalian itu seperti apa? Analisis karir. Kalian mau jenjang karir yang seperti apa? Apakah jenjang karir yang lebih baik dari sebelumnya atau yang sama? Nah, itu kalian sendiri yang harus mencari di diri kalian sendiri. Yang terakhir, analisa pekerjaan. Nah, pekerjaan apa yang sesuai dengan kalian. Ini adalah informasi mengenai diri kalian sendiri. Yang selanjutnya, merencanakan resume. Dalam perencanaan resume ada 3 hal yang perlu diperhatikan, yaitu tujuan karir. Nah, tujuan karir kalian tuh mau seperti apa? Apakah mau karir yang cemerlang, yang bagus? Nah, ini kalian sendiri yang akan menentukan ya. Untuk yang kedua, informasi pribadi. Nah, di mana informasi pribadi kalian, baik itu terkait tanggal lahir, terkait kesukaan, dan lain-lain ya. Ini yang mencakup dari informasi pribadi kalian. Nah, yang ketiga, reference. Ini adalah 3 hal yang perlu kalian perhatikan dalam penulisan resume. Yang ketiga, pembuatan resume. Resume tidak dalam bentuk resume yang baik menekankan pada kompatibilitas kualifikasi Anda dan prospektif persyaratan kerja. Secara umum, resume mencakup nama, alamat lengkap, tujuan kerja, kualifikasi, informasi pribadi, dan referensi. Pada tujuan kerja harus menyatakan secara jelas apa tujuan pembuatan resume. Sebagai contoh, untuk mengisi lowongan kerja di bidang manajer pemasaran, nah, ini ya, contoh tujuan dari resume ya, tujuannya. Berarti tujuan kalian untuk melamar pekerjaan itu di bidang apa? Nah, ini bidang manajemen pemasaran, manajemen keuangan, teknik komputer, sekretaris, dan lain-lain ya. Ada pun yang termasuk informasi pribadi, antara lain pendidikan, dan lain-lain ya, yang biasanya dilampirkan di surat lamaran pekerjaan. Nah, ini di sini yang paling penting adalah usahakan informasi yang kalian berikan itu relevan dengan jenis pekerjaan yang diharapkan. Untuk yang selanjutnya, perencanaan pengorganisasian resume ini ada 3. Yang pertama, resume kronologis. Yang kedua, resume fungsional. Yang
Ketiga, resume kombinasi, di mana resume kronologis itu adalah cara mengorganisasikan resume berdasarkan pada kronologisnya, yaitu pendidikan dan pengalaman sebagai judul isi. Nah, ini resume kronologis. Yang kedua, resume fungsional. Resume yang disusun atas dasar fungsi dalam organisasi yang dapat dilakukan dengan baik. Resume fungsional memerlukan suatu analisis diri, karir, dan pekerjaan secara lebih lengkap. Nah, fungsional berarti fungsinya apa? Ya. Yang ketiga, resume kombinasi antara lain resume kronologis dan fungsi. Nah, ini kombinasi dari ketiga resume tersebut yang dijadikan menjadi satu. Nah, resume ini memberikan suatu keyakinan bahwa pernyataan pendidikan dan pengalaman terpenuhi dengan masih menggunakan judul lain yang lebih menekankan pada kualifikasi yang dibutuhkan. Nah, intinya dalam penulisan surat lamaran kerja, baik itu resume, nah itu adalah tujuan, terus, dan kualifikasi yang kalian miliki, gitu ya. Intinya itu yang harus kalian tekankan agar surat lamaran pekerjaan kalian itu dapat dipertimbangkan lebih, gitu. Nah, dalam bagian pembukaan resume dapat digunakan berbagai macam judul seperti resume, ikhtiar riwayat hidup, daftar riwayat hidup, resume, dan sebagainya. Nah, biasanya kan kalau kita itu yang sering kita lihat itu ini ya, CV gitu, kurikulum vintage. Nah, itu yang sering kita buat. Nah, itu sama saja dengan resume. Nah, resume mempunyai dua tujuan. Yang pertama tujuan umum dan tujuan khusus. Contohnya memasuki atau mengisi posisi pada level penjualan, pemasaran, keuangan, produksi, dan sebagainya. Mengisi lowongan kerja untuk pengisian staf akuntansi, terus resepsionis. Nah, ini contoh dari pekerjaan-pekerjaan yang ingin dilamar ya. Tujuan khususnya, ini contohnya mengisi posisi staf penjualan untuk membantu organisasi manajemen bisnis retail, mengisi posisi staf akuntan di kantor akuntan pabrik, dan lain-lain ya. Nah, itu tadi adalah contohnya. Untuk yang terakhir, masalah dalam pembuatan resume. Ini ada beberapa masalah yang sering bermunculan ya saat kita membuat resume. Yang pertama, resume dibuat perlu terlalu panjang sehingga tidak terkesan tegas dan memungkinkan memasukkan data yang tidak relevan sehingga tidak akan mencapai sasaran. Yang kedua, resume ditulis terlalu singkat sehingga tidak memberikan informasi atau data yang cukup sebagai pembaca untuk melakukan penelaahan lebih dalam. Format penulisan resume kurang baik, ide tidak konsisten, kurang memperhatikan tanda baca jenis-jenisnya, sehingga isi resume sulit dimengerti. 4. Terlalu banyak menggunakan kalimat kompleks. Yang kelima, resume banyak kesalahan ketika ketik atau tulis. Yang keenam, pelamar tidak menunjukkan secara tegas tujuan resume dan bidang pekerjaan yang diminati. Yang ketujuh, pelamar menampakkan keyakinan yang berlebihan. Yang kedelapan, pelamar tidak jujur untuk mengemukakan klasifikasi yang dimiliki. Nah, itu adalah masalah yang sering terjadi saat pembuatan resume ya. Nah, ini mungkin bisa menjadi masukan dan pertimbangan kalian nanti saat kalian ingin melamar suatu pekerjaan ya. Nah, mungkin untuk materi kali ini cukup dari saya. Bila ada salah kata atau penjelasan yang kurang dipahami, nah mungkin nanti bisa di grup atau langsung jawab dari saya. Saya akhiri. Astagfirullahaladzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.